Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ari Aulia yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Hevi Agnes Setia dengan NPM 205060021. Yang kedua, Nabila Hairani dengan NPM 205060037. Yang ketiga ada Siti Rahma Suci Aulia dengan NPM 205060022. Baiklah, untuk pemateri bersama dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari kata bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan, sedangkan dalam bahasa Prancis berasal dari kata manageo yang berarti pengurusan. Di Indonesia, manajemen diterjemahkan dengan kata kepemimpinan, ketatalaksanaan, dan pengurusan. Manajemen merupakan segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mustahri 2013 menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Secara singkat, pengertian manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok di bidang pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan secara berkualitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pendidikan. Menurut Mustahri 2013, fungsi manajemen dapat dibagi menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama, planning. Fungsi manajemen sebagai planning merupakan proses seorang pendidik mengantisipasi masa yang akan datang dan merumuskan alternatif terbaik dengan serangkaian tindakan. Yang kedua, organizing, yaitu fungsi manajemen sebagai organizing adalah pengelompokan kegiatan untuk menetapkan susunan, organisasi, dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian terdiri dari pertama, menyediakan fasilitas-fasilitas pelengkap dan tenaga didik yang diperlukan untuk menyusun rangka kerja yang efisien. Yang kedua, mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Yang keempat, merumuskan dan menentukan metode serta prosedur. Dan yang kelima adalah memilih, mengadakan latihan dan pendidikan tenaga didik dan mencari sumber-sumber lain yang diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga adalah staffing. Fungsi manajemen sebagai staffing merupakan proses seorang manajemen memilih, melatih, mengangkat, dan memberhentikan tenaga didik. Yang keempat yaitu directing. Fungsi manajemen sebagai directing merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau instruksi kepada guru dalam pelaksanaan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima adalah leading. Fungsi manajemen sebagai leading adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan akan menyebabkan orang lain bertindak. Yang keenam yaitu coordinating. Fungsi manajemen sebagai coordinating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan dan menyelaraskan pembelajaran sehingga terjadi kerjasama yang searah dalam usaha mencapai tujuan bersama. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu motivating. Fungsi manajemen sebagai motivating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada pendidik yang telah diberikan tugas oleh atasan atau kepala sekolah. Motivasi yang diberikan diharapkan supaya guru-guru dapat melakukan kegiatan atau tugas-tugas atas kemauan mereka sendiri dengan semangat yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan daya guna sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kepala sekolah. Selanjutnya yang kedelapan yaitu controlling. Fungsi manajemen sebagai controlling merupakan fungsi untuk mengukur proses pelaksanaan pendidikan yang sedang berjalan. Fungsi controlling sendiri merupakan fungsi yang memberikan petunjuk terhadap beberapa tujuan pendidikan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Adanya fungsi tersebut juga ditujukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan harapan ataupun sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja pendidikan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, maupun inspeksi. Lalu yang ke-9 yaitu reporting. Fungsi manajemen sebagai reporting merupakan salah satu fungsi untuk menyampaikan perkembangan pembelajaran atau dapat dikatakan sebagai laporan hasil kegiatan pembelajaran dalam memberikan keterangan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pendidikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya yang terakhir yang ke-10 yaitu forecasting. Fungsi manajemen sebagai forecasting merupakan fungsi meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan tafsiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam pendidikan. Adapun contoh dari fungsi forecasting adalah sekolah yang meramalkan banyak jumlah siswa yang akan mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, ramalan atau tafsiran tersebut didukung dengan menggunakan indikator-indikator sebagai pendukung syarat masuk sekolah tersebut. Baik, selanjutnya ada manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah dalam Muhammad Kristiawan dan lain-lain tahun 2017, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar yang pembelajarannya aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan juga bermakna. Lalu yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan spiritual. Lalu pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya ketika mereka terjun ke dalam dunia masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Lalu yang kelima yaitu terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, yang mana dapat tertunjangnya prosesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Yang keenam yaitu teratasinya masalah pendidikan, karena biasanya masalah pendidikan itu disebabkan dari pengelolaan atau manajernya. Lalu yang ketujuh adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan juga akuntabel. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan citra positif pendidikan tersebut. Nah, tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan tersebut merupakan produktivitas dan kepuasan dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemenuhan kesempatan kerja pada pembangunan daerah atau nasional, serta tanggung jawab sosial. Tujuan tersebut juga ditentukan berdasarkan kajian terhadap situasi dan kondisi organisasi sekolah, seperti kekuatannya dan juga kelemahan, serta berdasarkan peluang dan ancaman bagi proses inovasi. Yang selanjutnya ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah di sekolah mengacu pada Permendiknas nomor 19 tahun 2005 tentang pengelolaan sekolah atau madrasah, yaitu yang pertama ada rencana program sekolah, yang kedua ada pelaksanaan program sekolah, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada pengawasan atau evaluasi, dan yang kelima ada sistem informasi manajemen. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan yang meliputi semua kegiatan, saran penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Menurut Baharudin dalam Muhammad Kristiawan tahun 2017, ruang lingkup manajemen pendidikan itu antara lain yang pertama ada manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan. Lalu manajemen merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan.
Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting adalah kegiatan yang kaitannya dengan tugas guru dan kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Lalu yang kedua ada manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar. Lalu fungsi dari manajemen peserta didik ini adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal. Lalu yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan juga prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, penghapusan, dan juga penataan. Lalu yang kelima ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Lalu yang ke-6 ada manajemen administrasi. Manajemen administrasi merupakan bagian yang memberikan informasi layanan di bidang administrasi untuk melaksanakan kegiatan secara efisien, efektif, dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Lalu yang ketujuh ada manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan juga prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Lalu yang terakhir ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Lalu yang selanjutnya ada prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas dalam Mustari pada tahun 2013 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Lalu yang kedua, mengordinasikan wewenang dan juga tanggung jawab. Lalu yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan juga kemampuan. Lalu yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip yang tadi disebutkan memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan prakteknya ini harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan juga nilai-nilai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya adalah proses inovasi dalam manajemen pendidikan. Dalam upaya peningkatan dan perkembangan mutu pendidikan, seorang pemimpin lembaga harus dapat mengelola dengan baik kegiatan pembelajaran beserta pendidiknya demi tercapainya peningkatan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Proses inovasi untuk mendukung sekolah dasar yang efektif harus diberikan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi dengan cara-cara tugas guru sebagai berikut. Yang pertama, A. Menetapkan dan memelihara etos ruangan kelas yang baik sehingga siswa-siswanya termotivasi untuk belajar. B. Merencanakan, mempersiapkan, dan mengorganisasikan pembelajaran dengan baik dan menjamin siswa-siswa memahami mengenai apa yang akan dipelajari. C. Mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik meliputi organisasi sumber daya. D. Membuat contoh dan hubungan yang baik dengan siswa-siswa. Yang E. Memiliki pengharapan yang tinggi
tetapi dapat dicapai dari siswa-siswa yang baik dari segi performa akademik maupun perilaku yang baik. F. Memberikan tugas yang sangat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa secara individu. Selanjutnya, G. Memahami peran bahasa dalam pembelajaran. H. Menjamin bahwa siswa dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan didorong menjadi independen dan bertanggung jawab, serta dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. I. Memeriksa bahwa pembelajaran terjadi dengan menjamin bahwa penilaian merupakan bagian integral dari ruang kelas. C. Bekerja untuk memberikan informasi diagnostik mengenai kemajuan siswa dan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pembelajarannya dan menginformasikannya kepada orang tua siswa. K. Mendukung pembelajaran di ruang kelas dengan pekerja yang dikerjakan di rumah yang tepat dan sesuai dengan kebijakan sekolah dasar. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.